Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ulfah Arima RM nomor BP 1911021015. Yang kedua Titi Windiani nomor BP 1911021023. Yang ketiga Mardiatul Ramadhani nomor BP 1911021027. Yang keempat Muhammad Dafa nomor BP 1911022013. Dan yang kelima Mutia Rahmatul Husna nomor BP 1911022023. Pada video kali ini kami akan membahas tentang budgeting and controlling. Baiklah, materi yang pertama yaitu riset penganggaran berbasis ekonomi dengan teori. Pada riset penganggaran ini terdapat 2 teori yang digunakan. Yang pertama teori ekonomi dan yang kedua teori keagenan. Pada teori ekonomi berakar pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Teori ekonomi adalah satu-satunya perspektif teoritis utama yang menggunakan semua metodologi yang ditentukan untuk melakukan penelitian penganggaran, termasuk arsip. Teori ekonomi ini mengasumsikan perilaku rasional di pihak individu dan menyediakan sarana untuk menciptakan masalah dan solusi yang dapat ditelusuri untuk memodelkan realitas. Selanjutnya, teori keagenan. Pada teori keagenan ini menggambarkan hubungan antara satu atau lebih orang prinsipal yang melibatkan atau mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain atau agen atas nama mereka. Ketika manajer atau agen dipercayakan untuk bertindak demi kepentingan pemilik atau prinsipal, konflik dapat muncul karena asimetri informasi dan perilaku yang tidak dapat diamati. Masalah ini dapat dikurangi melalui berbagai mekanisme. Banyak di antaranya dipelajari dalam pengaturan anggaran, termasuk insentif berbasis anggaran dan atau lingkungan informasi. Pada teori keagenan ini terdapat 2 asumsi dasar yang digunakan. Yang pertama, masing-masing pihak beroperasi sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dan yang kedua, prinsipal dan agen rasional mampu membentuk ekspektasi yang tidak biasa atas keputusan prospektif. Selanjutnya ialah variabel independen berbasis anggaran. Banyak penelitian yang meneliti variabel independen berbasis anggaran ini dengan menguji pengaruhnya terhadap kinerja individu atau sebagian kelompok kecil. Variabel berbasis anggaran ini mencakup fitur dari proses penganggaran seperti partisipasi anggaran, persepsi keadilan anggaran, karakteristik insentif berbasis anggaran, dan kesulitan target anggaran. Relatifnya, sedikit sekali peneliti yang mempertimbangkan hasil dari variabel independen ini. Namun, Sprinkel dan kawan-kawan mempertimbangkan upaya dan pertukaran risiko yang disebabkan oleh kesulitan target anggaran dan kontrak berbasis anggaran. Dalam eksperimennya, menemukan hubungan non-linear antara tingkat kesulitan target anggaran dengan pengambilan risiko, sehingga kesulitan target anggaran ini rendah dan mendorong pengambilan risiko yang tinggi. Selanjutnya, penelitian awal menunjukkan korelasi antara variabel kepribadian dengan variabel anggaran. Beberapa studi meneliti bagaimana karakteristik individu berinteraksi dengan variabel berbasis anggaran yang digunakan untuk mempengaruhi kinerja hasilnya. Beberapa variabel individu yang diteliti ini meliputi 3 pokok utama, yaitu locus of control, pelepasan moral, dan orientasi nilai sosial. Locus of control menurut Rotter ialah cara pandang seseorang terhadap
suatu peristiwa di mana seseorang tersebut dapat atau tidak mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Pengertian pelepasan moral ialah istilah dari psikologi sosial untuk proses meyakinkan diri sendiri bahwa standar etika tidak berlaku untuk diri sendiri dalam konteks tertentu. Yang ketiga, orientasi nilai sosial merupakan preferensinya terhadap hasil dari sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Penelitian ini akan bermanfaat di masa depan jika mempertimbangkan karakteristik individu seperti kepribadian atau gangguan sosialnya yang mempengaruhi anggaran dan hasilnya. Penelitian ini memberikan informasi pemahaman dan pengembangan sistem pengendalian manajemen yang optimal, di mana kombinasi teori psikologi dan teori sosiologi berguna dalam membangun kerangka kerja yang lebih baik yang digunakan untuk memahami kesesuaian antara individu dan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Selanjutnya ialah variabel dependen berbasis anggaran. Apa sih permasalahannya sebab minimnya penelitian variabel dependen tersebut? Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, bahwa mayoritas penelitian ini kepada variabel independen karena mereka menganggap bahwa variabel dependen ini terikat dan lebih berfokus pada kesenjangan anggaran sebagai variabel terikat. Dalam kasus Collins yang meneliti sikap anggaran seperti kesediaan untuk mendukung atau menahan anggaran sebagai variabel berbasis anggaran, sampai saat ini studi berbasis psikologi meneliti proses penganggaran dan karakteristik anggaran sebagai variabel dependen. Ketika variabel dependen melakukan penganggaran, peneliti harus mempelajari dampak ekonomi pada dasar-dasar proses penganggaran, seperti yang berdampak pada anggaran ketika individu ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran tersebut. Selanjutnya ialah penganggaran berbasis psikologi dengan teori. Penggunaan teori psikologi yaitu untuk menggambarkan dan memprediksi bagaimana sih perilaku individu itu dalam mempengaruhi atau dipengaruhi penganggaran yang terkait dengan variabel. Yang kedua, teori psikologi ini lebih berfokus pada perilaku individu dibanding perilaku di suatu organisasi atau masyarakat. Dikarenakan teori psikologi ini didasarkan pada asumsi individu seperti pikiran, emosi, dan lingkungan. Dan juga terdapat 3 kelompok utama teori psikologi yang mendominasi penelitian akuntansi manajemen, yaitu ada psikologi kognitif, yang kedua psikologi sosial, yang ketiga psikologi industri. Psikologi kognitif merupakan suatu studi tentang proses mental seperti perhatian, bahasa, memori, persepsi, dan pemecahan masalah. Ini lebih berfokus pada proses mental dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Adapun Libby yang menerapkan teori keadilan untuk menunjukkan bagaimana penelitian kognitif tentang keadilan yang mempengaruhi kinerja bawahannya. Yang kedua ialah psikologi sosial, merupakan psikologi yang berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara aktual, imajiner, atau tersirat. Chanel mempertimbangkan beberapa hubungan antara bawahan dengan atasannya. Yang ketiga itu psikologi industri atau organisasi, merupakan studi tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini lebih memfokuskan pada tindakan individu dalam bekerja. Hal ini juga berhubungan dengan penetapan tujuan, karena orang yang memiliki tujuan memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak memiliki tujuan. Tujuan dapat memotivasi orang untuk bertindak sejauh mana ia dalam mencapai, berkomitmen, dan menghadapi tantangan serta kompleksitas dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya adalah penelitian penganggaran berbasis sosiologi dengan teori. Terdapat 60 artikel yang mengacu pada sosiologi sebagai teori utama perspektif dalam penelitian penganggaran. Dalam penelitian penganggaran dan akuntansi, teori sosiologi memberi pembaca wawasan tentang sebuah organisasi, dunia sosial di mana mereka beroperasi, dan cara individu bereaksi dalam skenario ini. Teori kontingensi dan institusional adalah teori yang paling umum diterapkan dalam paradigma penelitian akuntansi sosiologis. Dalam kumpulan artikel yang diulas, 19 dari 65 artikel menggunakan teori kontingensi. 18 artikel menggunakan teori institusional atau neo-institusional,
dan 5 artikel menggunakan teori organisasi. Teori kontingensi akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi yang sesuai secara universal yang berlaku sama untuk semua organisasi dalam semua keadaan. Efektivitas manajemen bergantung pada hubungan antara perilaku dan situasi, misalnya keadaan seseorang. Seringkali penelitian ini berkaitan dengan kinerja. Albert Netley dan Sto Winder menemukan kecocokan itu di antara ketidakpastian tugas penganggaran dan orientasi tujuan sistem meningkatkan kinerja. Sedangkan William et al. Menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku anggaran dan kinerja dan bahwa sifat dari hubungan ini berbeda dalam cara yang penting antara dua jenis saling ketergantungan. Menurut definisi, teori kontingensi mengeksplorasi perbedaan dalam sistem, memungkinkan adanya inkonsistensi di seluruh organisasi. Selanjutnya, teori institusional atau neo-institusional. Teori institusional meneliti bagaimana sebuah organisasi berfungsi, bereaksi, dan mengatasi skenario yang berbeda. Seperti yang diterapkan pada penelitian penganggaran, peneliti menemukan pola umum penyelidikan yang meneliti bagaimana organisasi memperkenalkan, menanamkan, atau mengubah penganggaran untuk memenuhi persyaratan mereka. Pada tingkat analisis yang lebih tinggi, perbedaan kontekstual adalah penting. Hivonen dan Jalvinen mengeksplorasi bagaimana bias anggaran berlaku dalam anggaran kota dan rumah sakit. Meskipun pengenalan penganggaran berbasis kontrak menunjukkan bahwa penolakan terhadap perubahan dapat berdampak pada banyak praktik organisasi. Edward dan kawan-kawan mengidentifikasi konteks sosial ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi perubahan dalam organisasi dan fokus pada bagaimana dan mengapa mengadopsi anggaran berhasil. Teori neo-institusional telah muncul sebagai teori sosiologis yang signifikan. Itu menekankan penciptaan, pemeliharaan, dan gangguan institusi serta sektor dominan dan masyarakat di sekitar situasi. Teori non-institusional mengikuti perubahan yang terjadi di institusi dan mengakui bahwa perubahan institusi membutuhkan perubahan persepsi serta dalam masyarakat, dalam politik, dan terkadang budaya. Selanjutnya, teori organisasi. Teori organisasi adalah teori yang paling umum digunakan, terdiri dari berbagai pendekatan untuk analisis organisasi. Scott menyoroti bahwa setidaknya ada 4 teori organisasi: perspektif sistem nasional, pembagian kerja, teori birokrasi, dan teori kontingensi. Becker menggunakan teori organisasi untuk menunjukkan pentingnya kontrol administratif dan budaya, karena 2 dari 4 organisasi yang dipelajari kembali ke penganggaran tradisional daripada deinstitusionalisasi. Keren menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses anggaran mempengaruhi kinerja, tetapi melalui informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan lebih jelas ketika volatilitas lingkungan tinggi. Selanjutnya, grounded theory. Grounded theory menyediakan seperangkat prosedur teliti yang mengarah pada penciptaan kategori konseptual. Sebagai metode yang terkenal, grounded theory dapat memberikan wawasan dan memungkinkan pemeriksaan penganggaran dalam berbagai konteks. Grounded theory sering digunakan dalam konstruksi teori, menggunakan pendekatan metodis untuk pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, variabel berbasis anggaran dalam studi survei sosiologis. Penggunaan variabel dalam studi sosiologis kurang lazim dibandingkan dalam ekonomi atau psikologi, dan variabel yang diidentifikasi dalam survei. Grant pada tahun 1992 menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses anggaran mempengaruhi kinerja melalui informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Bruns Jr. dan Waterhouse pada tahun 1975 menyatakan bahwa sedikit yang diketahui tentang bagaimana anggaran mempengaruhi perilaku, sebuah gagasan yang tidak lagi benar tetapi tidak sampai. Penelitian masa depan dapat terbukti bermanfaat dengan mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana kombinasi variabel dan teori berbasis psikologi digabungkan dengan teori-teori dari sosiologi
untuk menggambarkan dan memahami penelitian penganggaran. Misalnya, hubungan antara variabel penganggaran individu dan organisasi masih dalam pemeriksaan, seperti bagaimana kebutuhan motivasi individu beradaptasi berdasarkan jenis organisasi yang diperiksa. Selanjutnya, metodologi survei. Adanya beberapa makalah yang tidak mengidentifikasi perspektif teoritis utama ataupun spesifik dan lebih memilih menggunakan metode survei untuk melakukan penelitian. Banyaknya makalah yang menggunakan metode survei ini untuk mengandalkan literatur yang luas demi mengembangkan pertanyaan penelitian, prediksi maupun harapan. Sementara metodologi survei ini merupakan jalan penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan, mengungkapkan perbedaan, dan menemukan area untuk penelitian masa depan yang secara jelas menghubungkan praktik dan teori. Beberapa makalah survei yang tidak menggunakan perspektif teoritis utama atau teori spesifik dengan mengusulkan model teoritis untuk diuji. Misalnya, menurut Parker dan Keiji tahun 2006, mengembangkan kerangka kerja secara implisit diturunkan dari teori keagenan dan literatur teori organisasi untuk mengembangkan hipotesis dan kemudian menguji kerangka teoritis baru yang diperluas melalui instrumen survei. Mereka tidak secara eksplisit menyatakan penggunaan teori agensi atau organisasi dalam hipotesis mereka, tetapi melainkan dari kumpulan literatur inilah kerangka kerja baru dikembangkan. Selanjutnya, metodologi pengarsipan, analitis, dan eksperimental. Terdapat beberapa artikel yang diidentifikasi tidak memiliki perspektif teoritis utama atau teori spesifik dalam metodologi arsip, eksperimental, dan lain sebagainya. Variabel yang diperkenalkan untuk menguji variasi karakteristik yaitu pengguna atau agen, konteks, dan karakteristik anggaran. Misalnya, menurut Fisher, Frederickson, dan Piver tahun 2006 menggunakan pendekatan berbasis literatur untuk menguji pengaruh pengaturan periode tunggal versus multiperiode dalam penganggaran partisipatif. Dalam penelitiannya, tidak mengandalkan teori eksplisit, tetapi mengutip literatur dari ekonomi dan psikologi. Dalam melakukan pengamatan praktik untuk mengeksplorasi perubahan kebijakan atau asumsi teoritis yang salah, seperti didasarkan pada model laba yang diterapkan pada pengaturan nilai laba. Data yang digunakan lebih mendukung pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, studi lapangan. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa terdapat beberapa artikel yang diidentifikasi tidak memiliki perspektif teoritis utama atau teori spesifik yang menggunakan metodologi studi lapangan. Ada yang mengadopsi bangunan berbasis literatur pada temuan sebelumnya. Kemudian, para peneliti bertujuan melanjutkan pekerjaan yang dilakukan orang lain, menambah konteks, lingkungan, dan aktor pada situasi yang diteliti. Namun, terdapat 3 hal yang dilakukan dalam sektor perawatan kesehatan. Yang pertama, peran kekuasaan dalam penganggaran, khususnya kemampuan manajer untuk menggunakan anggaran demi keuntungannya. Yang kedua, terjadinya miskomunikasi dan akuntabilitas yang penting bagi organisasi, walaupun manajer mengubah strategi agar tetap sejalan dengan kebijakan organisasi. Dan yang ketiga, dokter umum dalam pengenalan laporan biaya dan anggaran yang menunjukkan bahwa lingkungan yang positif dengan kekuatan yang dikumpulkan oleh mereka yang menyoroti biaya tes medis. Menurut Bones, Fresh, and Woodcock tahun 1995 merupakan satu-satunya makalah pembangunan teori yang menggunakan studi lapangan. Mereka menyelidiki sistem manajemen dan penganggaran dependen dan menemukan penganggaran tradisional tidak berfungsi dan membutuhkan orientasi dan inisiatif proses bisnis dalam sistem yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengapa tidak ada teori penganggaran? Dalam pencarian teori penganggaran terpadu, terdapatnya kekurangan bahwa tidak adanya bukti penganggaran komprehensif yang saat ini digunakan oleh peneliti akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi biasanya
meminjam dari teori ekonomi, psikologi, atau sosiologi untuk menjelaskan temuan, dan belum cukup kuat untuk membuat teori sendiri. Menurut Mami dan Granlund, bahwa terdapat sejumlah teori normatif tidak dianggap sebagai teori oleh Civitas Academica, tetapi teori ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk praktik, namun jarang mengatasi potensi, kekurangan, dan keterbatasan yang melekat. Tingkat perkembangan teori ini dapat memberikan beberapa wawasan tentang mengapa teori penganggaran kurang di beberapa makalah. Yang perlu dibedakan yaitu teori tentang akuntansi manajemen versus teori akuntansi manajemen. Dari model berbasis literatur ke kerangka kerja teori, masalahnya yaitu proses konstruksi teori tidak dipahami secara sempurna. Terdapatnya berbagai masalah dan pertanyaan yang ingin diajukan peneliti tentang penganggaran, dan teori penganggaran terpadu mungkin tidak pernah ada. Selanjutnya, peluang penelitian masa depan. Terdapat beberapa tren dan peluang yang muncul untuk penelitian masa depan. Yang pertama, adanya panggilan awal untuk penelitian yang mencakup tingkat analisis, yaitu perilaku penganggaran, dan hasilnya cenderung berinteraksi dengan karakteristik tingkat yang lebih tinggi. Untuk menjawab panggilan ini, beberapa peneliti mengandalkan teori kontingensi. Terlepas dari popularitas teori kontingensi yang diterapkan pada penelitian penganggaran, dan sedikitnya peneliti yang menjawab panggilan untuk memeriksa penganggaran di seluruh unit analisis. Yang kedua, alat manajemen yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial untuk mencapai tujuan tertentu di semua tingkat organisasi, misalnya individu, subunit, dan tingkat organisasi. Perspektif lain yang perlu dipertimbangkan berasal dari teori rutinitas organisasi. Dari perspektif ini, penganggaran akan dianggap sebagai unit analisis yang akan dipelajari. 3. Keragaman penggunaan anggaran, yaitu perencanaan, pengendalian, motivasi, dan pengambilan keputusan yang diamati di seluruh literatur. Penelitian penganggaran perlu terus menyelidiki bagaimana dan mengapa penganggaran merupakan faktor positif dan negatif dalam konteks tertentu di semua pengaturan dan semua metodologi. Dan yang keempat, bentuk model kausal dari variabel. Dari semua perspektif teoritis dan mengamati penekanan berat pada beberapa model kausal tertentu, misalnya aditif, intervensi, dan interaksi variabel independen. Namun, model kausal ini tidak dibahas secara khusus di seluruh perspektif teoritis utama karena temuannya yang tidak signifikan. Dalam penelitian masa depan, hubungan antara teori, penelitian, dan praktik masih kurang dalam penelitian penganggaran. Bukti dari praktik menggarisbawahi berbagai kebutuhan dan penggunaan penganggaran di seluruh industri dan organisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan tinjauan komprehensif literatur penganggaran yang dilakukan dan mengidentifikasi sejumlah besar teori yang diterapkan di seluruh penganggaran. Walaupun mayoritas teori dapat diklasifikasikan menurut 3 perspektif teoritis utama, teori spesifik sendiri beragam dan kompleks, karena para peneliti menerapkan teori dari semua proses pemikiran, latar belakang dasar, dan bidang ilmu pengetahuan. Teori penganggaran yang kohesif masih belum ada saat ini. Meskipun kurangnya teori pemersatu dan menemukan penelitian berdasarkan pendekatan sistematis, memunculkan kelompok studi, misalnya penganggaran partisipatif, insentif berbasis anggaran, perubahan organisasi atau politik, serta perspektif teoritis yang mendukung. Para peneliti telah menemukan bahwa penganggaran digunakan untuk tujuan termasuk perencanaan, pengendalian perilaku, memotivasi manajer, dan mengukur keberhasilan atau kegagalan. Meneliti bentuk kausal model dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penganggaran mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, mendorong pengembangan lebih lanjut dari teori-teori yang membantu menjelaskan banyak kegunaan penganggaran.